Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat ulu dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, malam ini Umi agak sedikit ceria. Kenapa? Karena tidak cuman sendiri ataupun dengan Ryan yang biasanya dengan kameramen, dengan Ryan ataupun dengan ustadz-ustadz yang lain mungkin. Alhamdulillah saat ini saya agak sedikit ceria karena banyak yang mendampingi. Satu, yaitu ini ada Mas Malik sebagai admin Gio Thoriqul Jannah, atau adminnya Ulu, atau adminnya Give. Beliau sebagai pemegang admin ya. Iya, yang alhamdulillah sahabat, banyak sekali ternyata yang mau menjadikan Mas Malik ini menantu. Iya enggak? Ada. Wih, sepede amat ente. Ya. Cuma sayanya yang nggak mau. Waduh, Cece. Oh, belum waktunya. Belum waktunya. Tapi sudah sunat ya. Sudah. Saya kira karena tidak mau cuma satu, maunya langsung 4. Enggak. Oh, enggak ya. Cukup satu aja. Cukup satu aja. Apa sih yang disukai dari Mas Malik ini dari netizen? Katanya sih suaranya sahabat. Nanti ada waktunya untuk Umi kasih kesempatan kepada Mas Malik untuk melantunkan sholawat, dipersembahkan untuk sahabat-sahabat. Sebenarnya malam ini adalah malam yang sangat menegangkan, dimana karena kita masih tetap membahas tentang Syekh Kalangkobar. Tapi sebelum membahas jauh di sini juga alhamdulillah Umi didampingi oleh Ustadz Fajar, ya, yang selama ini banyak sekali mungkin di admin. Kadang saya membaca admin itu banyak yang bertanya, kemana sih Ustadz Fajar gitu kan? Kok jarang nongol, kok lama nggak nongol. Nah, saat ini beliau di sini juga. Mungkin ada beberapa hari ini beliau juga udah aktif kembali, gitu kan? Kalau memang penasaran dengan Ustadz Fajar, misalnya malam ini tidak ada di Gio ataupun ikut andil di Ulo ya, maka carilah YouTube yang channelnya Gus Idris Family. Insya Allah beliau aktif yang memegang Gus Idris Family. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga like and comment, share sebanyak-banyaknya ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Kalau memang itu bermanfaat, ikuti terus. Kalau memang buruk, maka tinggalkan. Dan banyak pula yang bertanya, kenapa sih sekarang Ustadz Fajar itu rambutnya pendek, dipotong, kok enggak gondrong lagi? Apakah udah hilang kesaktiannya atau nambah sakti? Bisa tanyakan langsung sama orangnya sahabat. Pasti udah banyak yang kangen, kemana selama ini, beberapa hari ini kok menghilang gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah beliau udah aktif lagi. Mungkin waktunya buat Ustadz Fajar. Dan setelah dari Ustadz Fajar nanti Umi akan kenalkan yang tidak asing lagi. Beliau adalah Kiai Ali. Tapi monggo untuk Ustadz Fajar dijawab. Saya mungkin mau jawab. Banyak yang tanya kenapa kok dibotakin gitu ya Mi ya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
saya habis umroh. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Saya ziarah ke Madinah, ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian umroh ke Mekah gitu. Jadi waktu sehabis umroh memang nggak harus dibotakin sih Mi sebenarnya. Cuma sedikit saja yang Dipotong, ya? dipotong. Cuma saya sudah bernadar waktu itu sebelum ada rencana mau umroh, saya bernadar bahwasanya kalau saya bisa ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW, nanti rambut saya akan saya potong. Masya Allah. Jadi itu memang nadar saya seperti itu. Jadi juga buat apa ya, kenang-kenangan biar rambut saya dikuburkan atau ditanam di Mekah sana, di tanah suci. Masya Allah, Masya Allah. Itu Mi. Jadi begitu sahabat netizen ya, bukan karena tambah ilmunya atau kurang ilmunya ya. Insya Allah beliau habis umroh dan semoga umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang yang lebih baik. Dan juga sahabat-sahabat yang belum bisa berangkat ke sana, semoga Allah cepat memberangkatkan ke Makkah Madinah, bisa ziarah ke makamnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan sekarang yang satu ada lagi Kiai Ali. Pasti sahabat-sahabat netizen udah tidak asing lagi dengan Kiai Ali. Kenapa saya membawa Kiai Ali? Karena di sini ada permintaan Umi yang sangat penting sekali, mungkin juga untuk Ustadz Fajar ya, yang biasa di mana beliau juga terjun untuk gerbek dukun yang saat ini adalah yang paling genting-gentingnya untuk menghadapi Syekh Kalangkobar, yang mana orang ini menghilang setelah duel dengan Gus Idris dan juga Lembu Sekilan, mungkin dengan Abah, dia menghilang entah kemana saya tidak tahu. Bahkan kemarin itu si Ryan hilang, sempat hilang nih sahabat. Tapi alhamdulillah udah ditemukan. Maka dari itu, informasi yang udah saya dapat, ternyata Kiai Ali bersama Gus Idris beserta Abah Yai udah menemukan di mana sosok Syekh Kalangkobar ini dan sedang apa. Maka dari itu saya mengajak Kiai Ali. Mungkin bisa dijelaskan Kiai Ali, sekarang itu Syekh Kalangkobar itu ada di mana dan lagi ngapain? Ini ya Mi, sebenarnya Syekh Kobar itu sekarang itu sembunyi di dalam gua. Dan gua itu seakan-akan susah untuk ditembus oleh mereka itu, oleh mereka sampean seperti sampean, bukan mereka yang lain, bukan mereka siapa, sampean ini. Saya sendiri karena untuk menembus juga susah. Gitu ya? Gitu. Kenapa? Karena sekarang pakar gaibnya itu aduh benar-benar kuat sekarang ini. Gitu. Terus yang menjaga itu yang di depan pintunya gua itu kalau nggak salah, bentar ini rupanya ada informasi. Ada informasi? Oh, kita sabar menunggu. Iya, sabar kan ya, Ustaz Fajar ya? Sabar menunggu ya. Saya coba akan baik. Tapi jangan salah informasi Kiai. Ya. Sekarang kan zaman sudah canggih Pak Yai, bisa lewat WA. Enggak, ini lain. Itu untuk manusia. Tapi kalau untuk orang gaib, gitu ya, barang gaib yang nggak bisa kelihatan itu cuma telinga saya, cuma telinganya Kiai Ali yang mampu menangkap sinyal-sinyal seperti itu ya. Kalau mau sampean nggak bakalan bisa, karena yang sakti cuma Kiai Ali. Oh, percaya. Ya. Yang penting jangan kabur ya. Masya jangan muntah kecap ya. Sekarang sudah tasbihnya aja udah 1 hektar. Gimana Kiai Ali mau kabur? Iya. Ini ya. Siapa yang menjaga di depan pintu goa itu? Sepertinya ada itu hitam terus memakai tanduk gitu yang di samping kiri, dan yang di samping kanan juga, di pintu samping kanan itu ada tanduknya di depan satu gitu, dan yang di depan lagi masih ada itu. Sebentar maaf ya, ini mendengung lagi ini kayaknya. Messenger kan juga bisa Pak. Nggak bisa. Di dalam kegaiban nggak bakalan memakai messenger itu ya. Apa messenger itu gitu loh. Berarti dia belum kenal messenger. Belum kenal messenger. Apa? Saya juga kan nggak ngerti karena saya selalu berhubungan dengan gaib. Gitu ya. Gitu. Makanya gaib itu selalu memberi sinyal. Kalau misalnya ada gaib di sana, telinga saya yang kiri ini pasti mendengar. Gitu kan ya, gitu Kang Fajar. Makanya barusan barusan sebenarnya dia nggak mau dibilangin, yang di depan nggak mau. Gimana, masih ingin mau dengar cerita saya? Masih Kiai. Karena saya butuh informasi untuk menuju ke tempatnya Syekh Kalangkobar itu. Jadi butuh penjelasan dari sampean.
ini seakan-akan mereka ini nggak mau diceritakan karena ini ada perempuannya juga. Apakah itu sesembahannya Kalangkobar Ini yang untuk disuruh, menambah kekuatan? yang disuruh oleh Kobar dan telinganya nyampe ke sini itu perempuan itu. Makanya dia malu sebenarnya untuk mengatakan ke saya itu dia malu dan jangan dibilangin ke siapapun gitu. Walaupun dia orang nggak tahu sama dia, tetap malu gitu. Nggak mau diceritakan. Nggak mau diceritakan. Tapi kalau ada yang memaksa, maka dia juga bisa megang kakinya orang yang memaksa ke sana. Terus tugasnya apa di situ tuh? Untuk menjaga Kobar. Karena Kobar sekarang ini lagi bertarung kayak. Bukannya Kalangkobar itu udah sakti, kenapa harus dijaga? Karena kesaktiannya juga itu yang mukulin saya kemarin dari samping, dari belakang, anak buahnya Kobar ini yang menjaga sekarang ini gitu ya. Gitu loh, karena Kobar ini benar-benar kesaktiannya itu sekarang itu melampaui batas. Terus Kiai Ali merasa kalah atau gimana melawan Kalangkobar? Kalau saya sih kalah sih enggak cuman kalah. Mengalah gitu loh. Kiai Ali yang sakti kok kalah sama Kobar, malu-maluin aja Tapi saya cuma menyampaikan dari teman-teman netizen ini ya. Karena ada yang bilang gini, Kiai Ali itu cuma omongnya aja besar, kalau bisa jangan diajak di tim Gio gitu, malah menyusahkan katanya gitu. Saya cuma mewakili ya, ada yang WA saya seperti itu. Terus siapa yang ngomong seperti itu? Barusan ngomong sama banyak. Enggak. Netizen. Apa netizen itu? Saya nggak tahu apa itu. Netizen ini ialah orang-orang yang menonton video-video kita. Yang mencintai kita. Sampai dicintai orang banyak. Masya Allah, Masya Allah. Gimana dicintai orang banyak? Ya tapi loh. cintanya itu sebagai apa? Idola, sahabat gitu. Mana nih? Astagfirullahaladzim. Mana? Orangnya mana? Saya tabukin sama ini yang ngomong seperti itu. Dan lagi ada sampai pegang ini tasbih. Kenapa kalau tasbih kok harus diginikan, kata netizen? Kenapa kok digini-ginikan? Kok kayak seperti dipamer-pamerkan? Kan bisa aja kita diam gini wirid. Nggak bisa, maaf kalau aja. Saya kalau lagi wiridan memang harus begini. Nggak bisa seperti ulama yang lain kan disembunyiin kadang ya. Ngapain? Ngapain? Bagi saya nggak boleh itu. Murid-murid saya juga semuanya ribuan murid nih di pondok pesantren. Harus gini, malah harus gini. Tinggi-tinggi. Biar tahu semua orang harus mengikuti gitu loh. Gitu ya. Mungkin saya setiap kok orang punya cara tersendiri. Saya kok jadi inget ya yang pernah disampaikan oleh Gus Idris ya. Tentang itu tentang iblis. Iblis itu kan dulunya itu taat, pinter Al-Quran, memahami segala ilmu. Tapi karena kesombongannya, dia diturunkan dari surga, ditaruh ke neraka. Nah, apakah kita pantas meniru sifat iblis yang sombong seperti itu? Apa kita nggak takut dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maaf, barusan ngomongnya diturunkan dari surga. Ya, iya. Berarti surga itu ada di atas. Iya, benar. Ya intinya seperti terus itulah. Kalau surga aja ada di bawah, mau turun di mana iblis? Hah? Kamu mau ngomong sama kiai kok sembarangan? Memang surga ada di atas. Terus iblis diturunin ke sini gitu. Hah? Ya intinya keluar dari surga seperti itu. Iblis keluar dari surga ya gitu. Lah, gini aja, nggak usah berdebat sama teman ya Pak ya. Maaf, saya nggak debat. Saya cuma ingin tahu. Cuma saya tanya secara pribadi nih, apakah Pak Yai, Pak siapa ini? Kiai Pak Ali. Kiai. Pak Ali ya? Kualat. Kiai Ali. Oh, Kiai Ali. Ya. Nanti apakah Kiai Ali ini benar-benar ikhlas gitu loh bergabung dengan tim Gio? Karena sampean tahu sendiri siapa yang bergabung di tim Gio itu resikonya itu enggak resikonya sangat besar sekali. Nyawa taruhannya, juga keluarganya juga. Apa Kiai bersedia gabung di sini secara ikhlas ataukah Kiai Ali cuma mencari nama tenar di Gio? Istilahnya numpang tenar lah gitu. Maaf ya Kang Pajak. Saya itu sebenarnya ikhlas. Dan saya juga ingin membantu Gus Idris apabila bertarung dengan orang-orang seperti siapa itu namanya Syekh Barbar itu ya,
Kalau misalnya Gus Idris kalah, saya juga membantu. Saya sudah terkenal, ngapain saya ingin tenar? Sudah terkenal kemana-mana, seluruh dunia ini Kiai Ali ini. Ya, saya cuma menyampaikan aspirasi dari sahabat-sahabat netizen semuanya. Jangan-jangan Kiai Ali itu cuma numpang tenar ikut di Gio itu. Nanti kalau udah tenar, udah viral, keluar dia bengkang. Wallahu Akbar. Saya juga gak tahu itu. Saya juga gak tahu apa juga netizen itu nama apa, saya juga gak. Karena saya setiap hari selalu berhubungan dengan gaib. Iya bentar kan gitu. Udah banyak orang juga yang pertama awalannya seperti itu ngomong nggak tahu, terus ngomong nggak mau, dan akhirnya udah mendapatkan nama, mereka mengkhianati omongannya sendiri, ibaratnya menjilat ludah yang sudah taruh di tanah gitu loh. Saya sudah tenar dari zaman dulu. Saya cuma berpesan pada Pak Ali ini ya. Kalau memang niatnya seperti itu nggak apa-apa. Mana setiap orang berhak untuk tenar, berhak untuk viral gitu ya. Tapi ya setidaknya suatu saat mungkin Bapak Ali sudah pingin keluar dari tim Gio ya, ngomong secara baik-baik lah sama kita, pamit sama saya kan. Saya nganggap sama saudara, dari teman, lebih dari teman kan, pamit sama saya, sama Mulifa, sama Gus Idris harus pamit gitu aja. Maaf, ya. Insya Allah nanti kalau sampean pamit akan lebih berkah. Kami juga akan mendoakan. Gitu aja. Maaf ya, saya terus terang nggak bisa ikut terus seterusnya. Bukan dari saya ini ya, soalnya banyak dari netizen yang bilang begitu. Kayak Ali itu mungkin cuma pingin numpang tenar. Kan udah banyak contohnya, Ustaz. Maaf saudara-saudara yang baik hati ke saya nggak kepingin tenar dan nggak kepingin viral ya. Padahal saya juga dari dulu sudah terkenal. Saya stop sampai di sini dulu ya. Itu kata-kata seperti itu sudah banyak kita udah sering apa itu yang awalnya tidak dikenal siapapun di YouTube, tidak bisa apapun, bilangnya gitu, saya tidak ingin terkenal. Bahkan kalau diajak, ayo kita explore, kita penyelidikan, kita explore ke suatu tempat, enggak, saya tidak ingin terkenal, saya tidak ingin main YouTube, nah gitu kan, tidak ingin diekspos di YouTube gitu. Tapi setelah ujung-ujungnya kalau udah terkena gini gitu loh ya, meskipun sampean selebel kiai lah katanya, sampean kiai katanya ya, udah. Loh, saya juga setiap hari main begini kok, loh, iya kan? Tidak jauh. Selalu diajak orang itu kemana-mana, cuman saya nggak pernah mau. Kan kata kamu tangannya barusan gimana? Gini ya, men, kalau. Iya. Terus, ini kayak gini, kalau udah maaf, saya nggak bisa apa itu. Kalau wiritan saya selalu gini. Kalau gini-gini nggak bisa. Kalau itu wiritan ini. Uang ini, kalau udah tahu uang gitu. Maaf, udah. Mana uangnya? Aduh, mana? Udah, ini gimana ini udah bingung saya mau ngomong apa lagi sama Pak Kalau Ali. Uang ya uang, ngapain ini gini-gini itu? Sekarang rencana kita ini apa sekarang udah? Mau kemana? Mau kemana? Saya mau tanya. Masih tetap? Masih. Saya harus menemukan di mana Syekh Kalangkobar itu berada. Ya, jadi kemarin gini, Kiai. Sampean kan bersama Abah Yai dan juga Gus Idris. Betul. Kok bisa keluar itu Kiai kalah apa menang sih sebenarnya? Keluarnya itu gimana? Jadi saya jadi penasaran gitu. Sebenarnya saya nggak kalah, cuman mengalah. Oh, mengalah. Gitu. Tapi kan bisa keluar itu. Ya bisa saya dibawa Abah Yai juga. Oh, gitu. Cuman mengalah, terus saya dipegang Abah Yai terus menghilang. Oh, ya, yang kan? Menghilang siapa? Ya saya sama Abah Yai langsung menghilang. Oh, menghilang. Gitu, ya. Jadi mengalah, bukan mengalah, kalah, bukannya ya? kalah gitu. Tujuan sampai untuk mengalah apa, Pak Yai? Karena saya itu, aduh, badan saya capek semua gitu. Dan saya dengar Kiai, bahwa sekarang Syekh Kalangkobar itu tidak sendiri. Ada perempuan yang menemani. Dan katanya perempuan itu sudah tidak asing lagi di depan kita, Ustaz Fajar. Siapa itu? Iya, Umi, saat saya kemarin di sekap itu ya, saya melihat ada sosok perempuan juga, Umi. Tahu nggak siapa itu perempuan itu ya? Kurang tahu. Sebentar. Maaf, jangan mengganggu. Iya betul. Yem itu. Yem siapa, Kiai? Perempuan itu namanya Yem. Dulu pernah bertarung itu kayaknya. Tuki Yem. Kita nggak pernah punya musuh namanya Tuki Yem. Bukan sampean. Bukan. Itu muridnya Sekobar. Giem. Ya, itu muridnya Sekobar sebenarnya itu. Kok ini orang muncul lagi? Sekarang malah
si Kobar dibantu menjadi satu sekarang ini. Astaga. Gitu loh. Mbak Kiem yang mana Umi? Bagiem yang Bagiem. biasa dulu makan janin. Ingat enggak Yen? Itu juga orang sakti Bagiem itu. Yang pernah gabung sama Lembu Sikilan itu Umi? Benar. Kayaknya. Ya. Belum tobat Belum, ya. belum tobat dia. tobat, kayaknya. Belum tobat dulu. Oh. Kan ingat kan waktu makan janin itu? Oh, yang mau nikah sama Gus Idris itu Umi? Ah, Yang itu. tergila-gila sama Gus Idris. Iya. Nah iya itu. Iya, iya. Ingat-ingat. Tapi dia kan juga dulu itu punya ilmu seperti apa ya? Meskipun dia tua, nah kalau dia ritual dia bisa Bisa jadi cantik muda, ya? Muda, muda cantik, lagi. gitu. Ya nggak tahu kalau sekarang ilmunya masih dipakai apa enggak ilmu sebenarnya. Kalau orang-orang seperti itu tetap nggak bisa hilang. Berarti sekarang cantik orangnya. Kayaknya cantik itu putih Wah, kayaknya. jangan-jangan kalau saya membawa Kiai Ali nanti kesemsem gimana? Masya ya? Allah. Mungkin Saya- kalau sampean ingin beribadah ya Mbak Giem itu aja, sampean nikahi Pak Yai, sampean tobatkan biar beliau bisa hijrah. Gitu loh. Siapa tahu naksir ke sampean. Masya Allah. Maaf ya, saya istri saya itu masih muda-muda di sana 41. Gitu ya. Maaf ya. 41 Ya tapi istri. kalau sampean mendapatkan Mbak Giem terus dijadikan istri, pahalanya akan lebih besar. Enggak mau saya, enggak mau udah. Udah kecut ya, Mbak? Itu aja. Orang mudah nenek-nenek seperti itu kok. Ya, tapi kalau bulan purnama Mbak, dulu itu Mbak Giem kan berubah jadi perawan, Biarin. cantik. Biarin kalau cuma nunggu bulan purnama aja terus setiap hari-harinya kita berkumpul. Ya kalau zaman berarti kalau bulan purnama dia baunya wangi. Cantik, Ya, makanya. wangi. Tapi kalau sudah hari-hari biasa udah bau rimason. Tahu nggak rimason? Nggak tahu. Ya udah bau rimason. PPO itu udah dibawa kemana-mana. Kalau bulan purnama bawanya apa? Minyak wangi disemprot cos. Tapi sekarang kalau nggak bulan purnama sudah rimason itu yang dibawa. Udah baunya kemana-mana. Di sini ditempel-tempel. Apa itu namanya? Apa itu Mas? Hah? Lah yang pusing-pusing itu. Nah itu siapa yang mau? Gitu ya. Wah, Ya, karena ya. saya mendengar ada bagian juga ini Ustaz Fajar. Jadi saya semakin penasaran untuk ke sana. Sanggup ya untuk mengantarkan kami ke sana Kiai Ali? Ini nih ya. Nanti saya coba Apa perlu bensin, uang bensin? Nggak usah. Ngomong aja, nggak apa-apa. Saya akan coba nganter sampean. Hmm. Ya. Tapi kalau misalnya di pintu ini nanti yang memakai tanduk itu tidak diperbolehkan, ya saya mencoba melawan. Hmm. Kalau misalnya saya dikeroyok gak mempan, lebih baik sampean mundur pulang aja ya. Kalau Gimana? untuk pulang mundur saya tidak berjanji Kiai ya. Mm-mm. Karena apa? Sekalang Kobar ini membawa aliran sesat yang dimana sangat meresahkan sekali. Jadi tugas kami, Mm-mm. apapun yang akan terjadi, resikonya selagi kita masih mampu ya, tidak ada membahayakan kepada kalian atau saya sendiri yang lain, kita akan terus maju insya Allah. Kemungkaran harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Ya karena kalau dibiarkan akan semakin merajalela dan akan semakin banyak pertumpahan darah. Maka dari itu semangat saya insya Allah tidak pernah mengurangi untuk terus maju apapun yang akan terjadi, kecuali di antara kita memang itu ada yang sangat membahayakan sekali. Gini Kiai, kita sebagai orang Islam, kemanapun langkah kita pasti harus melibatkan Allah. Ya, hidup dan mati itu kan di tangan Allah. Kita sebagai hambanya kan cuma ikhtiar berusaha untuk melakukan yang terbaik di mata Allah dan juga di mata Rasulullah sebagai hambanya ya. Jadi sosok Syekh Kalang Kobar ini udah sangat meresahkan sekali. Apalagi nih di bulan suci Ramadan. Udah menjanjikan tahta, wanita, harta. Bahkan orang yang udah menjadi muridnya Kiai pun bisa ikut tersesat mengikuti Syekh Kalang Kobar. Apakah kita sebagai orang yang ibarat kata maaf ya, walaupun kita sendiri bukan orang yang sempurna, ingin mengikuti sedikit banyak ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, apakah kita akan tinggal diam melihat kemungkaran seperti ini? Kan nggak mungkin ya. Nih, Mas. Dulu kesaktiannya dan kehebatannya udah seperti itu nih. Apalagi sekarang ada yang mendampingi. Maka dari itu, kalau memang sampean mau memaksa, ayo saya antar. Tapi kalau misalnya saya nanti benar-benar mental, walaupun saya sakti nih, tapi kalau di situ nih sekarang ini sudah didamping oleh Mbak Kiem, terus di depan pintunya itu ada yang menjaga berapa orang gitu. Sampean benar gak bisa lihat, cuman kayak Ali yang bisa lihat, gitu ya. Kalau misalnya ini Kiai mental, lebih baik sampean mundur, terus kapan lagi sampean datang? Insya Allah ya. Masalah masa urusan kalah dan menang, mental dan tidak itu kan kita cuman ikhtiar ya. Iya. Kita berusaha. Ya selebihnya kita pasrahkan lagi kepada Iya. Allah.
apa yang nanti terbaik kita pasti juga nggak akan gegabah ya Ustaz Fajar ya. Apalagi hal yang seperti ini dah pekerjaan kita, mau malam, mau siang, mau pagi, mau capek, mau penat, karena ini udah panggilan yang harus kita kerjakan, mau nggak mau ya kita tetap harus jalankan. Gini ya, kita sebagai orang yang beragama dan juga apalagi di bulan suci Ramadan ini, sebelum kita melangkahkan kaki, alangkah indahnya. Saya udah nggak mau lama-lama di sini, ingin cepet tahu di mana lokasi Syekh Kalangkobar. Tapi alangkah baiknya kalau kita bersolawat dulu. Kebetulan di sini ada Mas Malik nih, di mana dia menjadi vokalnya majelis, sahabat ya. Vokalnya majelis di Thoriqul Jannah yang kegiatannya Sabtu malam Ahad dan juga Ahad malam Senin ya. Maka dari itu mungkin biar tahu lebih dekat siapa Mas Malik. Dari situ saya minta untuk antum mempersembahkan sebuah sholawat buat sahabat-sahabat netizen, terutama sahabat Ulu. Suara yang paling bagus. Sembahkan kepada netizen dan juga kepada baginda Nabi. Sholawat apa ini? Apapun deh yang kamu bisa. Nanti saya tunjuk, kamu malah nggak bisa, malu-maluin dong. Ya sahabat ya, request sholawat dari Mas Malik, kita dengarkan suaranya. Semoga ini menjadi penghibur hati, di mana sahabat-sahabat di sana yang saat ini sedang galau, mungkin sedang susah untuk mencari pekerjaan, sedang memiliki penyakit. Semoga dengan lantunan sholawat yang dipersembahkan oleh Mas Malik ini bisa menjadi obat untuk sahabat-sahabat netizen di luar sana. Monggo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badarun, anta nurul fawqa nuri. Anta samsun, anta badarun, anta nurul fawqa nuri. Anta isirul wawali, anta misbah suduri. Udah Mi, itu aja Mi. Oh, Masya Allah, terima kasih atas sholawatannya ya. Perbanyaklah sholawat sabar ya, apabila hati kita galau, gelisah, gundah gulana, banyak problema hidup, masalah, kita sumpah berbagai masalah tidak bisa kita pecahkan, maka perbanyaklah sholawat. Dengan sholawat kita insya Allah hati semakin tenang ya. Apalagi dengan yang punya penyakit, bersolawatlah, tiupkan kepada air, minum. Insya Allah berkah sholawat itu semua penyakit akan minggat ya. Kalau memang tidak ada uang untuk berobat, tidak ada rezeki untuk perjalanan jauh mencari ikhtiar obat, maka dengan sholawat, perbanyaklah sholawat. Yang susah mencari pekerjaan, sholawat, perbanyak sholawat. Yang ingin sesuatu, ingin dibeli tapi tidak bisa membeli, sholawat. Dengan sholawat insya Allah semua jalan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin begitu saja, kita lanjut. Antarkan saya sekarang Kiai Ali untuk menuju kediaman Syekh Kalangkobar. Kayaknya kita udah nggak bisa lama-lama lagi di sini. Monggo. Masih memaksa. Tetap Bismillah. Kita belajar ya. Kita nggak usah pikir panjang. Biar Kiai Ali duluan aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yakin ini jalannya Kiai. Insya Allah saya nggak lupa. Anta syamsun, anta badrun, Tempat-tempat untuk menganut ilmu hitam ya, wilayahnya seperti ini. Udah dekat ya Kiai. Seperti aura-auranya itu udah Agak panas. semakin kental, panas.
anta iksirun wadami. Di shot Jen, bagaimana ini gunung di puncak gunung. Hati-hati ya, hati-hati, agak ngiri aja. Agak ngiri aja. Ke kanan Pak. Hah? Kalau ngiri ya kita jatuh. Ya akan kejebur ke bawah kalau ngiri gitu loh. Allah, sampai naik di puncak gunung kayak gini demi menuntut ilmu hitam, sahabat. Ini orang benar-benar untuk menambah kekebalan. Maaf, berhenti dulu. Ini yang menunggu kayaknya ini mau nyerang. Udah deket kayaknya di pintu gua nih. Belum. Udah jauh. Ayo kita lanjut. Enggak, masih ini, cuma saja. Ayo. Bismillah. Ini kayaknya khusus dibuat untuk ritualnya Syekh Karangkobar kayaknya Umi. Udah di aspal loh ini. Enggak dia. Tapi kayak ini cuma tapi ini aja bataku. apa kayak nggak kerumat gitu. Tapi ya ini yang mungkin yang masang ini juga ini nak buahnya yang siluman-siluman itu. Pasti kita bisa ketemu Syekh Karangkobar. Masya Allah Umi, kalau pemandangannya indah sekali Umi. Wah, di puncak gunung bener nih. Kalau saya mampu untuk membukanya, Hong itu yang menjaga, benar-benar. Tenang, ada Ustaz Fajar. Gak usah khawatir. Kok Hati-hati. sinyalnya masih bagus enggak, Yan? Awas, ini Sinyalnya sebentar. masih bagus enggak? Ini tambah panas ini. Sebentar ini Ada angin sinyalnya kencang udah ini, sahabat. kuat. Awas, hati-hati. Ini udah anginnya kencang sekali. Awas, Malik.